Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saat Allah mengutus manusia ke alam semesta ini, manusia oleh Allah dibekali dua keranjang. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung segala pengalaman rasa. Dan saat kita pulang, dua keranjang ini tentu saja harus diisi penuh. Jangan sampai kita sudah sekian lama di samudra kehidupan ini, keranjang pengetahuan kosong, keranjang rasa juga, keranjang kolbu juga kosong. Akibatnya kita tersia-sia dalam kehidupan, saat pulang dua keranjang itu dalam keadaan tak terisi. Sungguh sangat rugi kalau keadaan kita seperti itu. Bagaimana caranya memenuhi keranjang pikiran supaya banyak pengetahuan? Caranya sederhana. Alirkan sebanyak mungkin pertanyaan pada diri sendiri dan semesta ini. Maka Allah akan mengalirkan sebanyak jawaban. Hanya mereka yang banyak memiliki pengetahuan, mereka-mereka yang rajin mengalirkan pertanyaan di dalam kehidupan. Itu sebabnya mulailah belajar dari konflik kognitif. Kebingungan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi kebingungan itu bisa mengantarkan kita untuk mencapai pencerahan. Semua orang yang tercerahkan awalnya mungkin pernah bingung. Cuman kebingungannya oleh mereka diperjuangkan untuk tidak bingung lagi dengan cara mengalirkan sebanyak mungkin pertanyaan. Oleh karena itu pada sesi yang kedua ini, saya akan membuka sebanyak mungkin pertanyaan. Dan silakan Bapak Ibu mengalirkan sebanyak mungkin pertanyaan. Maka insya Allah semoga Allah mengalirkan sebanyak mungkin jawaban. Bisa lewat saya, bisa lewat siapa saja. Kalau tidak terjawab dengan sempurna di sini, insya Allah Allah yang maha sempurna punya rencana yang sempurna. Mungkin belum saatnya kita tahu dari apa yang kita tanya, suatu saat pada ruang dan waktu yang terbaik Allah akan memberikan jawaban. Bisa lewat orang, bisa lewat siapa saja. Karena dia punya banyak tangan di semesta ini untuk mengalirkan begitu banyak jawaban. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya buka untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan untuk berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari masing-masing orang juga pertanyaan dari banyak orang. Sehingga jawaban dari saya juga bisa menjawab kegelisahan dan kerisauan banyak orang. Disilahkan yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya ya, mohon kejelasannya. Mengapa mengenal Allah itu harus dimulai dengan mengenal diri sendiri? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Mengapa mengenal Allah itu harus dimulai dengan mengenal diri sendiri? Sebetulnya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Supaya mudah ilustrasinya seperti ini. Mungkin ilustrasi ini jangan sepenuhnya dianggap benar. Namanya juga ilustrasi hanya untuk menolong kita, memudahkan memahami. Karena Allah itu tak terbatas, tentu saja tidak ada analoginya untuk Allah. Tapi ini supaya mudah saja. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan ketika sudah selesai menciptakan tubuh kita, lalu Allah
meniupkan ruhku. Ruhku. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Min ruhi, tubuh. Ruhku. Pakai K besar. Jadi sesungguhnya siapa yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya? Yang ada dalam diri kita itu adalah ruhku. Bagian dari dirinya Allah. Itu sangat masuk akal kalau Allah mengatakan di dalam ayat lain, aku meliputi segala manusia. Bahkan Allah itu meliputi semesta ini. Meliputi seluruh ruang kosong dalam semesta ini. Beliau selalu hadir di setiap ruang dan waktu. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang lepas dari kontrol, dari kekuasaan beliau. Makanya beliau menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Bagaimana tidak Maha Tahu? Beliau meliputi segalanya. Bahkan beliau meliputi segala manusia. Jadi kalau begitu, kalau beliau meliputi segala manusia, berarti beliau itu meliputi si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Makanya orang yang punya kesadaran bahwa Allah meliputi segala manusia, sebetulnya Tuhan yang sama sedang bekerja di tubuh yang berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa saling menyakiti? Saat kita melihat orang, yang dilihat bukan orang, di belakangnya kan ada Allah. Kalau kesadaran ini ditumbuhkan, tidak mungkin lagi di semesta ini ada orang yang saling menyakiti, saling merendahkan. Yang ada adalah saling menghormati dan saling menjunjung tinggi. Disitulah sebetulnya kita latihan toleransi, mulai dari pemahaman terhadap kesadaran itu. Jadi kalau saya umpamakan, ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita ini, satu tetes air kecil saja di samudra. Dan sekali lagi ini perumpamaan tidak sepenuhnya benar. Karena Allah tidak bisa diumpamakan sebagai samudra. Karena ini adalah logika saja untuk memudahkan pemahaman. Kalau diri kita ini satu tetes air yang ada di laut, dan Allah itu samudra yang tanpa batas. Untuk bisa menyelidiki sifat-sifat air satu samudra, kan tidak mesti kita mengambil samudra dipindahkan ke laboratorium. Cukup mengambil satu tetes air saja dari samudra ke laboratorium. Kemudian dites, rumus molekulnya sama H2O, salinitasnya akan sama, tingkat kegaramannya akan sama, massa jenisnya akan sama. Dengan demikian kalau kita ingin tahu sifat air yang satu samudra, tidak mesti satu samudra diangkat ke laboratorium, cukup satu tetes saja. Barangkali ini memudahkan. Untuk tahu dan kenal Allah yang maha tak terbatas, maka Allah sudah mengizinkan kepada kita, karena bagian dari dirinya, itu adalah diri sejati kita. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin seorang Rasul di zamannya mengatakan sesuatu yang tanpa pengalaman? Tentu saja kata-kata beliau ini sudah didasari oleh sebuah pengalaman. Karena beliau pun mengenal Tuhan melewati pengenalan pada diri sendiri. Yang mana diri kita? Ada 3 unsur dalam diri kita. Unsur yang pertama adalah tubuh. Apa itu tubuh? Di dalam tubuh kita ada atom, ada molekul. Molekul membangun jaringan saraf. Saraf membangun organ. Kemudian terbentuklah tubuh yang sempurna. Bagian dan terkecil dari inti tubuh kita adalah sel. Di dalam sel ada sekian banyak atom. Dalam satu sel saja sedemikian banyak atom. Intisari dari sel itu adalah DNA. Dalam satu DNA saja ada 5 atom. Ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada fosfor. Sekarang dalam satu atom, kalau kita selidiki, itu ada 3 unsur. Ada kekosongan dalam atom, itulah dia yang mengisi kekosongan itu. Ada unsur materi, elektron, neutron, dan proton. Itu materialnya. Dan ketika materi berpadu dalam inti, membentuk energi. Dalam satu atom ada 3 unsur. Ada unsur kekosongan. Dia sang pengendali segalanya. Kan tidak mungkin dalam kekosongan tidak ada yang mengendalikan. Siapa yang bisa menggerakkan elektron? Yang kedua pasti ada unsur energi yang mengikat. Yang ketiga ada unsur materi. Lalu atom itu dengan cerdasnya, ya,
menyusun diri, membentuk DNA, DNA dengan cerdasnya membentuk sel, sel dengan cerdasnya membentuk jaringan. Siapa di balik itu semua? Kalau bukan Dia. Jadi sesungguhnya di dalam unsur tubuh pun Dia hadir. Sekarang tubuh bisa melakukan kerja. Kita bisa mengambil makanan, bisa mengambil minuman, bisa melakukan pekerjaan, bisa menulis, bisa berjalan, bisa berbicara. Jangan mengira bahwa semua aktivitas itu atas nama kita. Tidak. Karena Dia yang maha hidup ada dalam diri kita. Ketika Dia melingkih di tangan kita bisa bergerak. Ketika beliau melingkih di kaki kita, kaki kita bisa bergerak. Ketika beliau melingkih di mata kita, beliau yang maha melihat, kita bisa melihat. Ketika melingkih di telinga kita bisa mendengar. Ketika melingkih di lisan kita bisa bicara. Subhanallah. Itu aspek energi, kemampuan melakukan usaha. Dan semua di dalam tubuh ini dikendalikan oleh sebuah kecerdasan dalam tubuh yang luar biasa. Luar biasa kecerdasan. Kita mungkin bangga ya ketika ada kontes robot. Ada robot bisa pegang bola. Ada robot bisa nendang bola. Ada robot bisa nulis. Ada robot bisa mengambil sesuatu sesuai dengan tugasnya. Ada robot bisa memadamkan kebakaran. Ada robot bisa mengambil air. Di seluruh sekujur robot penuh dengan sensor. Kok kita bangga ya ketika robot bisa melakukan itu? Padahal banyak keterbatasan pada robot. Tubuhnya tidak sefleksibel kita. Kulitnya tidak sefleksibel kita. Wajahnya pun tidak secantik dan seganteng kita barangkali. Kaku semuanya. Kita bangga ketika melihat robot. Siapa yang kita banggakan dari robot itu? Tentu saja yang dibalik robot itu, penciptanya. Wah hebat. Dia bisa menciptakan robot, hebat. Kadang-kadang kita terhenti di situ. Siapa yang menciptakan pencipta robot itu? Dia yang memiliki segalanya. Bukankah manusia pun hanya meniru dari apa yang pernah dikerjakan oleh beliau? Kenapa kita tidak bangga pada tubuh kita sendiri? Karena tubuh ini adalah keajaiban yang luar biasa. Selidiki ke dalam, temukan rahasia tubuh. Selidiki ke dalam, temukan rahasia pikiran. Selidiki ke dalam, temukan rahasia jiwa. Saat kita menemukan kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, maka disitulah kita akan bertemu dengan kesadaran ilahi. Disitulah terjadi yang namanya proses pengenalan. Maka mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Itu sebabnya untuk mengenal Tuhan, jangan pernah keluar dari tubuh kita sendiri. Karena Tuhan sendiri berfirman dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan dalam dirimu sendiri. Betapa luar biasa. Itu sebabnya para leluhur kita mengatakan, siapa yang bisa menemukan rahasia semesta kecilnya, maka dia akan menemukan rahasia semesta besarnya. Orang fisika berbicara tentang teori Big Bang, ledakan alam semesta. Kapan ledakan itu terjadi? Ketika Tuhan menciptakan 3 atom perdana, 3 atom perdana itu helium, lithium, deuterium, kemudian memampat, dan kemudian terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Lalu ketika ledakan itu terjadi, terbentuklah alam semesta, dan terbentuklah unsur-unsur dan atom-atom yang lain. Dan kalau diperhatikan, apa yang terjadi di semesta besar pernah terjadi di semesta kecil. Kalau semesta besar dibangun oleh 3 atom perdana, helium, lithium, dan deuterium, sedangkan tubuh kita dibangun oleh 2 sel. Sel dari ayah kita, sel dari ibu kita menyatu, memampat di rahim ibu, dan setelah menyatu dan memampat atas izin dia, terjadilah proses ledakan sel. Lalu terbentuklah sekitar 100 triliun sel dalam tubuh kita. Bukankah ada kesimetrian antara semesta besar dengan semesta kecil? Maka siapa yang menemukan rahasia tentang dirinya, maka dia akan menemukan rahasia tentang Tuhannya. Sangat masuk akal kalau Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru, saya menanyakan bagaimana menyelaraskan hati dengan pikiran untuk mencapai kekhusyuan. Contohnya dalam kita mau sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat
singkat ya, tapi penjelasannya tidak sesingkat itu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana cara menselaraskan hati dan pikiran? Hati, bahasa Qur'annya itu adalah, bahasa Arabnya itu adalah kibdah, qobid. Hati itu sebetulnya segumpal daging yang di dada. Di Quran tidak pernah ditemukan kata qobid atau kibdah. Di Quran itu yang ada itu kata kolbu, lub, fuad. Itu kata-kata di Quran. Tidak ada kata-kata qobid atau kibdah. Jadi sebetulnya Quran tidak pernah berbicara hati. Karena Quran itu berbicara qulub, kolbu. Kolbu dengan hati dua istilah yang berbeda. Dalam bahasa Arabnya saja, kolbu ya kolbu. Hati bahasa Arabnya kibdah. Nah begitu kita belajar agama kebanyakan menyamakan antara hati dengan kolbu. Disitulah kekeliruan. Barangkali ya, yang ditanyakan itu adalah keselarasan antara kolbu dengan pikiran, barangkali itu ya. Bukan keselarasan hati dengan pikiran. Makanya ketika sholat, ketika takbir, kemudian tangan kita kan dipakai nutup hati. Malah hati itu nggak dipakai dalam sholat, ditutup. Coba kalau sholat Allahu Akbar kan di sini, pas di sini. Justru hati itu ditutup. Karena sholat tuh nggak pakai hati, pakai kolbu. Nah di sinilah yang harus diselaraskan. Ya, saya luruskan dulu pertanyaannya. Barangkali itu yang diminta. Baik. Kolbu dengan pikiran baru akan selaras apabila kolbu itu sudah mengalami sebuah pengalaman tertentu. Makanya iman itu bahasa Rasulullahnya, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Lalu bagaimana cara kolbu membenarkan? Nah ini yang banyak yang keliru. Dikiranya kolbu membenarkan, yang penting percaya. Bukan begitu. Membenarkan itu harus diawali dengan proses penyaksian atau mengalami. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan ya kalau duren itu rasanya enak kalau kita nggak pernah makan duren? Dan tidak mungkin kita bisa membenarkan rasanya duren itu enak, gurih, manis kalau kita belum pernah makan duren. Kan nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang bisa, kamu percaya duren itu enak? Percaya? Kamu pernah makan duren? Nggak pernah? Kayaknya ini perlu diperiksa itu ya, kesehatan jiwanya. Kamu percaya ya kalau sop buntut itu enak? Oh percaya. Pernah makan sop buntut? Dengar aja baru sekarang. Kan itu harus diperiksa barangkali ya kesehatan pikirannya, jiwanya. Nggak mungkin. Seseorang baru bisa membenarkan kalau dia pernah menyaksikan, pernah merasakan, pernah mengalami. Berarti kalau kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi, iman itu pembenaran oleh kolbu. Tidak cukup dengan meyakini tanpa mengalami. Berarti untuk membenarkan si kolbu ini harus mengalami sebuah proses spiritual tertentu. Nah disitulah yang sering kita lupakan. Bagaimana proses mengalami kolbu itu? Pertanyaannya apa itu kolbu? Tanya dulu. Nah kalau kita lihat hadis qudsi, Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi menurut Allah sendiri yang namanya kolbu itu adalah rumahnya Allah. Hati-hati dengan kata rumah. Kalau rumahnya Pak Maman yang bertanya barusan, ya tentu saya Pak Maman tinggal di situ. Rumah dengan Pak Maman, rumah itu adalah ruangnya, Pak Maman adalah orang yang tinggal. Kata Allah tinggal di Baitullah bukan berarti Allah itu memiliki ruang dan waktu untuk tinggal. Beliau tidak butuh ruang dan waktu. Dan kolbu itu hanya merupakan sarana untuk melakukan proses
penyaksian dan pengalaman. Bukan berarti Allah tinggal di situ. Jadi kalau kolbu kita dibelah juga Allah tidak tinggal di situ. Kadang-kadang kan kita bingung. Katanya Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Tapi ada yang mengatakan katanya Allah ada di mana-mana. Mencarinya tidak perlu kemana-mana. Sebetulnya bukan Allah ada yang dalam diri kita. Diri kita ini ada dalam Dia. Itu yang sebenarnya. Makanya beliau meliputi diri kita, meliputi alam semesta ini. Tetapi beliau tidak terkonsep oleh konsep ruang dan waktu. Jadi apa itu kolbu? Kolbu itu tempat yang disediakan Tuhan untuk mengalami sebuah proses meyakini Tuhan. Sekali lagi, sebuah lokus yang disediakan Tuhan untuk mengalami proses meyakini Tuhan lewat sebuah pengalaman spiritual tertentu. Disitulah perlu bimbingan seorang yang ahli untuk memasuki kolbu itu. Nah, ketika sudah mengalami, ya, kolbu itu mengalami, makanya kolbu memiliki akibat. Akibat dari mengalami dan kolbu itu diberi potensi 3. 1 potensi melihat, 2 potensi mendengar, yang ketiga potensi memahami. Nah, kalau ketiga potensi dalam kolbu itu diberdayakan, lalu kolbu akan menyatakan aku yakin. Dan yang diyakini itu bukan keyakinan yang kosong, keyakinan yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan keyakinan yang isbat al yakin. Nah, kolbu itu tempat di mana jiwa bersemayam. Tempat di mana ruh bersemayam. Oleh karena itu, ya, bukan berarti ruh itu ada di situ saja. Kan sebetulnya kalau kita lihat tubuh kita, ya, di seluruh sel kita pasti ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, kita tergores, tidak mungkin kan tubuh kita bisa sembuh lagi. Tetapi itu adalah sarananya. Jadi sebetulnya Allah tuh meliputi seluruh tubuh kita, sebetulnya meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Tapi cara untuk menyatakan bahwa beliau ada, alatnya adalah kolbu. Bisa dipahami ya? Bedakan. Jadi bukan berarti kolbu itu kemudian Allah di situ saja, lalu tidak ada di tempat yang lain. Kalau beliau yang maha hidup hanya ada di kolbu saja, bagaimana tangan bisa bergerak? Sedangkan bergerak itu kan harus ada 3 unsurnya. Harus ada kecerdasan, harus ada energi, harus ada materi. Bisa dipahami? Oke, itu kolbu. Nah, cara untuk setelah kolbu itu potensinya dibangkitkan, makanya kolbu itu menjadi bisa merasakan, mengingat, gitu. Nah, ingatan di dalam kolbu itu akan memberikan keselarasan pada seluruh unsur di dalam tubuh. Yang pertama adalah keselarasan dengan pikiran. Oleh karena itu, pikiran itu sebenarnya dalam diri kita itu kadang-kadang diperankan sebagai sopir. Tubuh kita sebagai kendaraan, ya. Jiwa kita itulah penumpangnya. Kapan selaras? Ketika pikiran itu sudah tunduk pada kehendak kolbu. Nah, oleh karena itu kata kolbu sering diselaraskan dengan jiwa. Makanya ketika jiwa selaras dengan pikiran, berarti pikiran ini sudah tahu perannya. Dia jadi supir hanya untuk mengantarkan si penumpang yang ada di dalam kendaraan ini. Makanya pasti dia akan tunduk kepada keinginan penumpang. Karena yang namanya supir, pasti dia jadi supir tujuannya cuma satu, kan ingin mengantarkan penumpang. Supir itu tujuannya satu kok, ingin mengantarkan penumpang, ingin mengantarkan muatan. Pasti ada sesuatu yang mau diantarkan dengan kendaraannya. Bagaimana caranya supaya selaras? Yang pertama tentu saja kolbu ini harus difungsikan. Ketika fungsi kolbu sudah muncul, maka fungsi pikiran akan terresonansi oleh fungsi kolbu. Yang kedua, pikiran itu hati-hati. Sifat pikiran yang luar biasa, pikiran itu kadang-kadang kayak kelinci, kadang-kadang kayak monyet, suka loncat-loncat. Pikiran itu kalau loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Loncat ke masa lalu memikirkan yang pedih-pedih, yang sedih-sedih, traumatik dan lain-lain. Itu kerjanya pikiran. Kalau loncat ke masa depan memikirkan imajinasi yang belum terjadi. Kadang-kadang khawatir, ya. Besok saya makan enggak? Padahal di gudang masih ada beras 10 kintal. Besok saya punya uang enggak? Khawatir. Padahal di tabungan deposito
Masih ada kan 10 M atau 10 T ya. 10.000 juga nggak apa-apa, itu tabungan. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran ini tidak loncat-loncat? Agar pikiran itu selalu tunduk pada kolbu. Satu kuncinya. Hadirkan pikiran dalam kekinian saat ini. Gimana caranya? Sederhana. Sederhana sekali. Fokuskan pikiran pada nafas. Latihan memfokuskan pikiran pada nafas, menyadari keluar masuknya nafas. Itu latihan untuk menumbuhkan kesadaran yang luar biasa. Dan itu yang banyak dipraktekkan oleh banyak orang yang belajar ketenangan. Coba kalau kita lagi marah-marah, duduk aja. Kalau bisa duduk aja bagus. Kemudian fokuskan pikiran pada nafas. Atur nafas supaya keluar masuknya selaras. Yang masuk dengan yang keluar seimbang. Jangan sampai yang keluarnya banyak, yang masuknya dikit. Kan suka ada tuh kalau orang lagi marah. Masuknya dikit, defisit energi dalam tubuhnya. Yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Kan ada orang yang suka lagi kesel menghela napas, kadang-kadang seperti itu. Ya, napas keluarnya banyak, masuknya dikit. Yang bagus itu masuk dan keluar disadari. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, kalau orang lagi ngomongin orang lain, pakai nafas gak? Orang lagi muji-muji orang lain, pakai nafas gak? Orang tidur pakai nafas gak? Orang sholat pakai nafas gak? Tidak ada aktivitas di semesta ini yang tidak bisa dilakukan selama masih ada nafas. Itu sebabnya nafas merupakan ciri hidup. Dan nafas adalah anugerah terbesar Tuhan. Kalau ada nafas, berarti Dia yang maha hidup masih mau melinggih di dalam tubuh kita. Maka hidup merupakan sebuah kehormatan. Itu teknik yang kedua untuk latihan menselaraskan. Tentu saja yang ketiga, pikiran itu ya ada dua. Ada yang sempit, ada yang luas. Nah, pikiran yang sempit, kalau ada energi di situ, biasanya mudah meledak. Tapi kalau pikiran yang luas, ketika ada energi, sekalipun energi buruk di situ, tidak mudah meledak. Karena apa? Sebesar apapun energi kemarahan, kalau pikirannya sudah luas, tidak akan pernah membuat ledakan. Nah, disitulah terjadi keselarasan. Itu sebabnya pikiran harus selalu ditundukkan pada kolbu. Belajar agama sesungguhnya adalah melatih agar pikiran selaras dengan kolbu. Nah, teknik-teknik yang saya berikan barusan itu baru teknik permulaan. Gimana selanjutnya? Masih jauh. Tidak mungkin saya berikan kursus di tempat yang singkat ini untuk bisa menselaraskan itu. Orang belajar meditasi bertahun-tahun baru bisa selaras. Ya? Nabi Muhammad juga latihan menselaraskan kolbu dengan pikiran 15 tahun di Gua Hiro. Di tempat sepi, ya, di tempat yang menyatu dengan semesta. Apalagi kita ya, Gua Hiro-nya juga belum punya, betul nggak? Ya, kadang-kadang kamar pun masih berisik kan, dengan pikiran kita sendiri. Itulah teknik menselaraskan. Semoga dimengerti ya, walaupun penjelasannya baru tingkat permulaan. Pertanyaan sangat bagus. Semoga pertanyaan Pak Maman juga pertanyaan semua orang di semesta ini ya. Baik, masih ada pertanyaan? Saya ada 5 pertanyaan. Satu-satu dulu. Disaring satu-satu dulu. Ya. Boleh 5-5-nya tapi satu-satu dulu, nanti giliran. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Pak Maman, di dalam berdoa, sembahyang ataupun sholat, itu saya ada beberapa informasi menurut saya kontradiktif. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah pemahaman saya itu betul atau tidak. Jadi ada yang menginformasikan bahwa kalau sholat itu setiap lafalnya harus diucapkan. Ya. Kemudian ada juga lah kalau diucapkan kita jadi hati, jadi lebih baik dalam hati. Kemudian saya cari bahwa kalau diucapkan itu mempengaruhi getaran, karena mengucap kemudian bergetar. Saya juga baca di
Masaru Emoto, bahwa setiap molekul air kalau ada getaran dia akan beresonansi. Tapi kemudian kalau saya praktekkan sendiri, kalau diucapkan, sementara saya belum paham betul ucapannya, akhirnya ya saya cuma ikut-ikutan tanpa memahami esensinya. Nah, itu menurut Pak Guru bagaimana antara dua sudut pandang ini? Ya, itu dulu. Baik, satu Ya, dulu, terima satu kasih. dulu. Satu juga itu tidak akan selesai 10 SKS itu. Karena kalau berbicara kehusuan dalam sholat itu menjadi sebuah masalah besar itu bagi semua orang yang masih mau melaksanakan sholat ya. Kalau yang tidak mau melaksanakan itu kan nggak usah dibicarakan. Untuk yang masih mau, karena pada tingkat kesadaran tinggi sholat itu sudah bukan lagi sebagai sebuah kewajiban harusnya. Karena wajib itu kan basis motivasinya kan reward and punishment. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Sebuah pekerjaan di bawah tekanan seperti itu, makanya adrenalin kita pasti lebih banyak daripada dopamin. Makanya kimia kebahagiaannya menjadi sangat jauh. Makanya kalau baca salah satu kitab Imam Al-Ghazali tentang kimia kebahagiaan, itu yang beliau ceritakan itu bagaimana sholat itu merupakan sebuah kebahagiaan. Sehingga kimia tubuh itu ya menghasilkan unsur-unsur yang dapat menunjang kebahagiaan. Nah, pertanyaan dari Ibu Sulis tadi, bagaimana dalam doa itu ketika sholat kan? Apakah diucapkan secara lisan atau cukup dalam hati? Baik, saya akan merujuk satu ayat dulu supaya kita punya panduan. Nanti bisa lihat Bapak Ibu di Quran surat Al-A'raf, itu ayat yang ke-55. Al-A'raf ayat ke-55. Ada ayat yang sangat bagus, bunyinya seperti ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u itu artinya undangan. Ud'u itu artinya ajakan. Jadi saya terjemahkan dulu apa adanya. Ud'u rabbakum, undanglah Tuhanmu, tadarruan dengan penuh rasa hormat, wa khufyatan dan tersembunyi. Khofi itu tersembunyi. Tapi kalau ud'u mau diterjemahkan doa, itu juga tidak terlalu salah. Walaupun memang arti yang sebenarnya dari ud'u itu sebetulnya adalah undanglah. Jadi sebetulnya kalau sholat mau dipandang sebagai doa dan doa itu adalah permintaan, itu menjadi kurang optimal sholat itu. Maka pandanglah sholat sebagai doa, tapi doa bukan sebagai permintaan, doa sebagai undangan. Jadi ketika kita sholat, sebenarnya kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir. Dan cara mengundang itu yang paling bagus, contoh yang sederhana. Kita mau mengundang orang tua kita ke rumah kita, pasti kan beres-beres. Betul nggak? Disediakan kasur yang paling nyaman buat orang tua kita. Jika perlu disediakan makanan yang paling disukainya. Betul? Pokoknya pasti beres-beres deh. Kita mau mengundang, mohon maaf, orang penting misalkan di negeri ini. Siapa saja. Beres-beres nggak pasti? Beres-beres. Rumah yang belum dicat aja pasti dicat dulu. Betul nggak? Nah, ini rumah kita, tubuh kita, semesta kecil ini mau dihadiri Tuhan. Berarti kita sedang menyediakan kehadirannya. Bagaimana cara mengundang Tuhan? Tentu saja mengundang Tuhan itu bukan dengan kata-kata. Kata-kata itu hanya merupakan alat komunikasi. Intisarinya bukan di situ. Mengundang Tuhan berarti menyediakan sebuah keadaan supaya Tuhan hadir. Oke, saya sederhanakan saja. Tuhan Maha Pengasih. Bagaimana cara mengundang Yang Maha Pengasih? Jadilah Bapak Ibu yang yang pengasih. Tuhan Maha Penyayang. Akan hadir nggak? Hadir. Kalau kitanya penyayang. Tuhan Maha Sabar. Akan hadir nggak? Hadir. Kalau kitanya juga penyabar. Tuhan Maha Luas. Akan hadir. Kalau kitanya juga luas. Tuhan Maha Suci akan hadir kalau kitanya suci. Tuhan Maha Bijaksana akan hadir kalau kita bijaksana. Tuhan Maha Lembut
akan hadir kalau kitanya juga lembut. Jadi orang kasar mengundang Tuhan yang maha lembut, nggak bisa, akan hadir. Jadi sebetulnya sholat dalam bahasa Arab itu artinya pelekatan, penyatuan. Penyatuan siapa? Penyatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Saat menyatu seorang hamba dengan Tuhannya, disitulah yang disebut dengan jamaah secara hakikat. Jamaah itu di situ. Dan secara syariat yang namanya jamaah biasanya kita artikan sejumlah orang, ya, melaksanakan sholat secara itu jamaah juga. Itu syariat ya. Tapi alangkah ngerinya ya. Orangnya banyak di masjid. Tubuhnya banyak, tapi masing-masing orang sedang memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun yang menghadirkan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Lalu di mana letak jamaahnya? Yang namanya shaf di dalam Al-Quran, ya, shafan itu, shaf itu barisan. Rapatkan barisan supaya tidak ada celah. Kalbu kita mengingat yang selain Tuhan. Maka disitulah kusut terjadi. Jadi intisarinya sholat di mana? Di dalam Quran dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Intisarinya sholat adalah mengingat Tuhan. Loh, bagaimana dengan bacaan? Bacaan itu sarana komunikasi. Contoh, saya sedang bicara dengan siapa nih sekarang? Dengan ibu bapak kan? Tidak mungkin kan saya bicara di ruang kosong. Betul nggak? Bagaimana saya bisa berbicara komunikatif? Komunikatif itu dua arah loh. Namanya juga dialog, bukan monolog. Sholat itu dialog loh, bukan monolog. Dan monolog itu biasanya malah jadi nggak karu-karuan. Apa yang kita omongin orang juga nggak suka biasanya gitu. Tapi kalau dialog kan bisa ngerem. Makanya dialog itu biasanya jadi komunikatif, interaktif. Sholat itu bukan monolog, tapi dialog. Dialog antara siapa? Hamba dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak bisa dibatasi bahasanya dengan bacaan sholat. Dan hebatnya ketika kita tidak mengerti pun bacaan sholat, Tuhan itu udah mengerti bacaan kita. Apalagi ketika mengerti, itu lebih baik. Jadi oleh karena itu, yang pertama kalau mau sholat, kenali dulu yang mau kita sembah. Supaya kita bisa ingat pada beliau. Setelah beliau kita kenal, kan berarti ada dua arah. Lalu lantunkan bahasa dengan cara yang diajarkan Quran surat Al-A'raf tadi. Tadarruan wa khufyatan. Dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi sebetulnya kalau menurut bahasa Quran, kalau sholat mau dipandang sebagai doa, doa itu yang bagus adalah yang tersembunyi. Yang tersembunyi berarti yang ada di batin. Terjawab? Oke. Jadi tadi kan ada kontradiksi yang dirasakan Ibu Sulis. Kontradiksinya apa? Kalau bacaan dikeraskan, kemudian kok getaran-getarannya nggak enak kan gitu, nggak nyaman bagi jiwa. Tapi begitu bacaannya disembunyikan, itu jadi kerasa, kimia tubuhnya berjalan, ada kenyamanan di situ. Mohon maaf ya untuk yang berbeda dengan penjelasan saya. Mari kita tidak usah memperuncing perbedaan. Ya, kita belajar saling menerima perbedaan. Karena pada akhirnya tingkat kenyamanan seseorang ketika sedang sholat itu yang akan mewujudkan tingkat perubahan kesadaran pada orang yang bersangkutan. Dan itu yang paling penting. Itu pertanyaan yang pertama ya. Masih ada 4 lagi toh? Kita minta yang lain dulu. Silakan yang lain dulu kalau mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru, saya Damar mau nanya. Dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang dimana menyebutkan mendirikan dinding-dinding yang roboh. Itu makna hakikatnya apa ya? Baik. Itu pertanyaannya? Ya. Waduh, susah sekali. Terima kasih, ayah guru. Yang bertanya namanya Damar. Damar itu kakaknya Lilin. Harusnya sudah bisa menerangi diri sendiri.
Bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi itu di Quran surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi. Ya. Itu adanya di Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Itu cerita perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai di suatu tempat. Di suatu negeri. Dan hati-hati ya, kalau di Quran ada kata-kata negeri, bahasa Qurannya itu balad. Kadang-kadang disebut juga kota. Ya. Negeri yang dimaksud itu sebetulnya bukan negeri yang di luar. Kalau di Quran ada kata-kata negeri atau kota, itu sesungguhnya merujuk kepada sesuatu yang di dalam. Makanya ada kata-kata, keluarlah kamu dari kampungmu dan melakukan perjalanan ke kota. Proses perjalanan ke kota itu namanya nyaba. Makanya dijelaskan dalam satu surat, namanya Quran surat Saba. Mungkin kalau di Jawa ya, perjalanan ke kota itu apa? Sobo. Hebat itu ya. Hebat ya, orang tua kita. Berjalan ke kota itu sobo. Ternyata di Quran ada Quran surat Saba. Dan ternyata Quran surat Saba itu menceritakan perjalanan ke kota. Tentu saja bukan kota yang ada di dunia ini. Perjalanan ke kota itu kan identik dengan yang terang benderang. Identik dengan yang terang benderang. Kalau kota itu kan gedungnya tinggi-tinggi, betul nggak? Bajunya bagus-bagus, bajunya modis-modis, kan gitu? Orangnya cantik-cantik, betul nggak? Segala ada di kota, ya. Coba di kampung kadang-kadang ya mencari kelapa aja sekarang susah, karena setiap kelapa jatuh selalu dibawa ke kota. Pengen durian di kampung susah, karena durian sudah dibawa ke kota. Jadi kota itu mengidentikan sebuah tempat di mana segala sesuatu yang kita butuhkan ada di situ. Dan kampung itu menceritakan sebuah tempat di mana tidak semua kebutuhan yang kita butuhkan ada di situ. Makanya kalau orang ingin memenuhi kebutuhannya pergi ke kota. Itu negeri. Nah, pada saat melewati sebuah negeri, ya, kemudian mereka mendapati ada dinding yang mau roboh. Nah, ini cerita dinding roboh ini sebutnya bukan hanya di Al-Kahfi. Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Di Quran surat Al-Baqarah ada kata seperti ini. Itu di 250 ke atas itu ada pernyataan seperti ini di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti bisa dicari. Pernyataannya seperti ini. Bagaimana caranya membangun kembali negeri yang telah hancur? Gitu. Lalu apa jawaban Allah? Ya, matikan saja orang itu selama 100 tahun. Dan negeri yang hancur itu akan bangkit lagi. Bayangkan coba. Pertanyaannya bagaimana menghidupkan negeri yang telah hancur. Tapi Allah bilang caranya matikan saja orang itu 100 tahun. Kan bingung ya. Nah tentu saja ini bukan cerita negeri yang di sana. Nah makanya negeri yang telah hancur itu sebetulnya adalah kolbu yang sudah kering kerontang. Jiwa yang sudah merana akibat kekurangan nutrisi. Itu cerita negeri yang mau roboh. Jadi dinding yang mau roboh ditegakkan. Orang yang imannya mau hancur dibantu. Orang yang dalam kegelapan diterangi. Orang yang dalam kebingungan dicerahkan. Orang yang sedang ketakutan kemudian dikasih motivasi supaya berani. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya ini satu rangkaian. Di dalam Quran surat Al-Kahfi itu pertama. Simbolik pertama ya. Nabi Khidir itu kan melubangi perahu. Kemudian langkah yang kedua adalah membunuh anak. Dan yang ketiga adalah membangkitkan dinding yang mau roboh. Jadi sebetulnya itu satu kesatuan, tidak berdiri sendiri. Yang pertama kalau dinding kita ini roboh, iman kita mau roboh, iman kita ingin tegak berdiri, maka proses pertama lubangi perahu. Belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, bunuh anak kecil. Bunuhlah sifat kekanak-kanakan yang ada dalam dirimu.
Makanya di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Maaf ya, ada yang beruban di sini? Di Quran, mohon maaf, di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Apa maknanya? Sudah ubanan, kalau ubanan itu secara fisik tua. Tetapi secara spiritual dia masih anak-anak. Mau sholat kalau ada surga. Mau sholat kan ditakut-takutin neraka. Itu anak-anak. Nah kalau kenapa Anda sholat? Karena saya butuh. Sudah ada need di sini. Kenapa butuh? Karena merasakan kenikmatannya. Habis sholat saya damai, habis sholat saya tenang, habis sholat saya jadi tambah sabar, habis sholat kemarahan saya berkurang, bukan hilang. Nah itu kan udah bagus. Tapi habis sholat tambah marah. Perhatikan ya, mohon maaf bukan merendahkan. Orang yang sholat baru di level menggugurkan kewajiban, dia hanya menghitung rakaat saja. Sholat tidak menjadi sarana untuk membuat dia ya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Padahal sholat itu adalah sarana bukan tujuan. Coba baca ayatnya. Aqimis sholat inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu sarana yang bisa mengantarkan Anda untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sarana bukan tujuan. Buat apa ngitung rakaat sholat? Jangan dihitung rakaat sholatnya. Boleh rakaat sholatnya banyak, tidak masalah. Tapi yang paling penting, dampak apa sih dari sekian banyak rakaat yang kita lakukan? Kesadaran apa sih? Karena penyatuan dengan Tuhan, saya bilang tadi, itu adalah di kesadaran. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan juga di puncak kesadaran, namanya Sidrah al-Muntaha di Quran. Jadi sebetulnya penyatuan dengan Tuhan itu bukan penyatuan jiwanya, jiwa kita juga bagian dari dirinya. Bukan pikiran kita, pikiran juga adalah kecerdasannya. Dan bukan tubuh kita, tubuh juga materi yang diciptakan olehnya. Yang akan menyatu dengan Tuhan adalah kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, dan kesadaran tubuh. Makanya latihan kesadaran, itulah prosesnya. Jadi membangunkan dinding yang merubuh, itu artinya mendirikan kembali iman yang mau runtuh. Supaya negeri yang tadinya gelap, udah bercahaya, gelap gulita, bercahaya lagi. Itu namanya Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tidak bisa dijelaskan, harus dialami. Sekali lagi, ini tidak bisa dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban-jawaban dari saya seperti ini, hati-hati. Ini baru memuaskan intelektual kita. Spiritual kita belum terpuaskan. Spiritual tidak mungkin dipuaskan oleh jawaban yang bersifat intelektual. Jadi oleh karena itu harus mengalami. Gimana caranya? Belajar. Ada bimbingan khusus untuk itu. Bisa dimengerti? Oke. Pertanyaannya makin bagus ya. Makin sulit nih kelihatannya. Makin sore ya. Masih ada pertanyaan? Masih, silakan. Assalamualaikum, Ayah Guru, saya Ovi. Saya mau menanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membaca surat Yasin itu diperuntukkan untuk orang meninggal atau orang yang masih hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yasin ya. Pertanyaannya berat-berat ya. Membaca surah Yasin itu untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang masih hidup? Saya akan uraikan dulu Yasin sedikit, nanti jawab sendiri ya, untuk siapa. Kalau kita baca surah Yasin, Yasin itu surah yang ke-36. Kita mulai dari awalnya saja. Saya tidak mungkin membacakan surah Yasin dari awal sampai akhir. Tapi mungkin semua kita tahu. Yasin itu dimulai dengan Yasin. Yasin. Selanjutnya dipungkas dengan wa ilaihi turja'un. Biasanya saking seringnya dapat undangan baca Yasin, Yasin ini surat yang paling hafal ya. Karena Yasin biasanya identik dengan berkah. Atau kalau di kampung namanya berkat.
berkat itu brek-brek diangkat. Ya, kalau selesai baca surah Yasin biasanya pertama dapat makanan, yang kedua dapat amplop, yang ketiga dapat berkat. Gak peduli ngerti apa enggak ketika baca. Dan biasanya surah Yasin dibaca kapan saja biasanya. Kalau ada orang yang mau mati, biasanya dibacakan Yasin. Kalau ada orang yang sudah mati, juga dibacakan surah Yasin. Ya. Dan yang membacakan pasti masih hidup kan? Lucunya yang membacakan yang masih hidup nggak sadar kalau Yasin itu sebetulnya untuk dia juga. Karena sudah niatnya untuk yang mati, ya sudah nggak apa-apa. Karena saya pernah punya pengalaman, salah seorang jamaah kita, ya, yang pernah mengalami pengalaman mati suri selama 2,5 jam. Beliau melaporkan kepada saya. Ternyata saat beliau mati suri dan dianggap oleh keluarganya itu sudah mati beneran. Lalu keluarganya baca surah Yasin. Ternyata surah Yasin yang dibacakan itu menurut pengalaman beliau. Ini menurut pengalaman beliau ya, jangan berdebat ya. Menurut pengalaman beliau. Hati-hati. Ini bukan soal benar salah, itu pengalaman spiritual beliau. Tentu saja karena beliau yang menceritakan, beliau yang mengalami. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi pengalaman orang lain. Hati-hati ya, karena kita kadang-kadang suka kegatelan. Biasanya kalau ada orang ngalamin gitu dikomentari, oh nggak mungkin, lo orang ngalamin, kamu enggak kok. Ini ngalamin nih mati surinya. Jadi kalau ingin ngalamin ya tentu saja mati suri dulu. Nah dalam pengalaman mati surinya itu beliau mengatakan kepada saya sudah berada di alam yang tentram damai, di taman yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan karena tidak ada bandingannya dengan di sini. Tiba-tiba pertama saya mendengar ada alunan bacaan surah Yasin. Nah ketika beliau itu sudah selesai mendengarkan suara itu tidak membuat beliau pengen pulang lagi ke sini, ke dunia, enggak. Tapi tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang menangis. Ternyata yang menangis itu adalah suaminya. Suara suami yang menangis itu nyampe ke sana, coba bayangkan. Ini fakta loh. Dan saya sangat menghormati beliau karena beliau juga ibu angkat saya. Dan beliau itu sangat jujur dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya berani menyampaikan ini karena berasal dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Karena selama saya menyatu dengan beliau tidak pernah bohong dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya sangat percaya. Dan beliau mengatakan itu, suami yang nangis saja nyampe. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal jangan ditangisi, harusnya kan diikhlaskan. Ya, ada tangisan ada dua. Pertama ada tangisan keikhlasan juga menangis. Yang kedua ada tangisan kemelekatan karena tidak mau berpisah. Nah ini yang kayaknya yang menarik. Lalu tarikan ini terasa kepada beliau. Kayaknya saya disuruh pulang. Lalu balik lagi, udah 2,5 jam loh. Mungkin yang baca surah Yasin tadi udah selesai. Dan kemudian saat beliau mau masuk, padahal udah 7 kali ini pengalaman mati suri yang ke-7, masih bingung juga masuknya, lupa lagi. Karena mati suri yang ke-6 udah lama. Jadi kemudian mau masuknya bingung katanya. Dari mana dulu? Nah, ternyata beliau mengatakan kepada saya, rupanya masuknya itu harus simetri. Jadi harus kepala gitu. Harus simetri. Jadi seperti pernah saya menunjukkan gambar itu, ya. Seperti itu. Baru bisa masuk. Tapi begitu masuk lagi, semua rasa yang di sana itu hilang saat memasuki tubuh ini. Dan kemudian beliau pertama masuk yang ditegur adalah suaminya. Kenapa mas sampean nangisi saya? Padahal saya sudah di sana. Gitu. Nah yang kedua kemudian beliau penasaran. Berarti sadar kan? Ditanya, siapa yang bacakan Yasin? Rupanya yang bacakan Yasin itu anaknya. Padahal anaknya itu baru belajar Yasin, itu baru belajar baca yang ya panjang pendeknya nggak jelas lah. Tapi nyampe ke sananya merdu. Rupanya yang nyampe ke sana itu bukan berapa panjang, berapa pendek, berapa tebal, berapa tipis. Bukan, keikhlasan. Makanya kalau orang mengatakan,
salah bacanya, masuk neraka. Kurang panjang, masuk neraka. Kayaknya dia deh yang punya neraka. Enggak gitu. Menurut pengalaman beliau yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, ternyata keikhlasan kata beliau yang nyampe ke sana. Keikhlasan yang membuat suaranya jadi merdu. Jadi berdasarkan jawaban ini, saya menjawab pakai fakta ya. Berarti sesungguhnya surah Yasin dengan niat yang ikhlas, walaupun yang baca surah Yasin gak ngerti apa, energinya ternyata nyampe. Nah, buat yang alergi dengan membaca Yasin untuk yang sudah meninggal, tolong diperhatikan dulu, jangan buru-buru alergi. Siapa tahu kan beliau juga besok meninggal perlu dibacain Yasin. Yang kedua, tentu saja bagi kita yang punya akal, lihat kedalaman dari surah Yasin. Saya sudah membuat CD khusus, 1 CD tentang surah Yasin. Silahkan itu didengar dan tidak mungkin dijelaskan di sini. Cari CD saya khusus surah Yasin. Judul CD-nya kalau nggak salah Wahai Sin, saya beri nama itu. Itu 1 surat, itu sampai wa ilahi turja'un. Secara global saya ingin katakan, di surah Yasin itu isinya apa? Isinya adalah perjalanan untuk pulang. Jadi sebetulnya surah Yasin secara faktual tadi untuk yang sudah meninggal dibacakan tidak ada problem. Energinya nyampe. Tetapi lebih dahsyat lagi kalau surah Yasin dipandang sebagai petunjuk untuk jalan pulang. Dan isinya di surah Yasin itu adalah syarat makna dengan jalan-jalan pulang. Pulang kemana? Wa ilaihi turja'un. Makanya puncaknya surah Yasin adalah wa ilaihi turja'un. Keren banget. Dan saya tidak mengurai di sini ya. Ya, jadi cari CD yang sudah saya rekam, judulnya Wahai Sin. Itu 1 surat dikupas dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, yang awal saja. Yasin ada 2 huruf, ya dan sin. Ya itu biasanya wahai. Merujuk kepada terjemahan Yasin yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadirani, beliau orang Banjar, ahli ma'rifatullah yang menulis buku 4M. Ma'rifat, Musyahadat, Mukasyafat, Mahabbah. Disitulah saya menemukan tulisan beliau, Yasin, wahai Sin. Dan Sin itu geriginya 3. Dan 3 itu melambangkan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Melambangkan satu kesatuan dari unsurnya ruh. Jadi sebetulnya Sin itu adalah manusia yang sudah bisa menemukan diri sejatinya. Makanya wahai Sin. Nah semoga kita juga termasuk yang dihaikan. Makanya Sin, ya surah Yasin itu dibaca sebagai sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Keren banget. Jadi Sin itu sebutnya orang yang sudah mencapai Tuhan. Sudah mendapatkan cintanya Tuhan. Sudah dicintai Tuhan. Disebutnya juga habibillah. Orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Kalau hidup dicintai Allah, matinya kan pasti kembali pada Allah. Wa ilahi turja'un. Ini cuma dikupas ujung-ujungnya saja. Dalamnya enggak. Karena itu terlalu panjang. Saya kalau mau mengupas surah Yasin, beneran surah Yasin ya, perlu 60 SKS kuliahnya. Bisa dimengerti sementara waktu ya. Semoga penasaran dan nanti membaca. Baik, masih ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muslim kita sudah sering melaksanakan, bertahun-tahun melaksanakan ibadah saum. Terutama di bulan Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri. Sebetulnya makna saum seperti apa ya yang menghasilkan Idul Fitri yang sebenarnya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Susah-susah ya. Silakan ada yang mau menjawab?
Baik. Ada 2 surat, ada 2 ayat di Quran yang penting untuk direnungkan. Satu, saya kasih bocorannya, surat Al-Baqarah ayat 63. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Pertanyaan tadi, saum yang seperti apa yang mengantarkan seseorang mengalami Idul Fitri? Kalau saum yang mengantarkan kita pulang kampung, macet-macetan kan itu sudah jelas ya, itu tidak usah dibahas. Semua sudah kita alami. Pokoknya akhir saum, lebaran kan? Lebaran kemudian pulang kampung kan? Ya. Bahkan banyak sekali pada saat pulang kampung, di jalan-jalan itu banyak yang sudah tidak, ya yang sudah banyak makan minum ya, itu karena alasannya musafir. Baik, saya akan jelaskan lebih rinci. Kita akan berpatokan dulu pada 2 ayat. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah 63. Ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 183. 2 ayat ini ujungnya sama. Coba baca surat Al-Baqarah ayat 63 dulu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'alakum tatakun. Ujungnya apa? La'alakum tatakun. Semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Menarik nih. 2 ayat yang berbeda, awalnya berbeda, tetapi ujungnya sama. La'alakum tatakun. Sama menghasilkan manusia bertakwa, tetapi kelihatan secara awam nih, awalnya berbeda. Sepertinya ada 2 metode yang mengantarkan hasil yang sama jadi orang bertakwa, tetapi lewat 2 jalan yang berbeda. Sepertinya begitu. Awam. Oke. Apa itu saum? Saya akan menggunakan definisi saum yang pasti-pasti, yang ada dalam referensi. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti ini. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang saum. 1 ketika berbuka, 2 jumpa dengan Tuhan. Ini definisi ya. Jadi ternyata saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Ini bahasa hadis qudsi. Bahasa hadis qudsi. Terus yang tadi, yang ayat yang ke 63. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, lalu aku angkat gunung di atasmu. Dan peganglah teguh-teguh apa yang aku pertunjukkan. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi kayaknya saum di ayat ke-183 ada kaitannya dengan mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, baru jadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat 163 itu ada isi dari penjelasan hadis qudsi tentang saum. Itu sebabnya secara hakikat sebutnya saum itu lebih tendensius kepada proses pengendalian diri untuk jumpa dengan Tuhan. Tetapi secara syar'i yang namanya saum, ada juga penjelasan di Quran. Ya tentu saja ya menahan tidak makan minum sejak terbit matahari sampai fajar. Itu salah? Tidak. Itu juga benar. Karena dari aspek religius, dari aspek sosial, dari aspek medis, saum yang menahan lapar dari pagi sampai sore itu luar biasa, manfaatnya banyak. Bukankah dengan saum itu
Lambung kita diistirahatkan. Betul? Diberi kesempatan untuk recovery. Sehingga lambung yang terluka diizinkan untuk menata kembali enzim-enzim yang bisa menutupi lapisan lambung. Sehingga zat asam di lambung tidak kemudian bertambah melimpah. Bukankah begitu? Makanya banyak orang yang mau saum karena punya penyakit mah ragu-ragu. Saya kalau saum dalam keadaan penyakit, jangan-jangan dia itu akan parah mahnya bukan oleh saum, oleh pikirannya. Tapi banyak orang yang saya insya Allah yakin kepada Allah. Tidak mungkin perintah Allah kepada umatnya, kepada hambanya, ya, untuk menyakiti hambanya. Saya yakin perintah Allah itu benar adanya dan saya akan saum. Diputuskan saum, ternyata 1 bulan setelah saum penyakit mahnya sembuh. Paham maksud saya? Jadi saum yang menahan lapar saja itu akan mengantarkan kita pada lebaran. Dan belum tentu mengantarkan kita pada Idul Fitri. Karena Idul Fitri sering diartikan 3. Id itu artinya kembali. Fitri itu artinya ada 3. 1, Fitri itu bisa diartikan watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Kan Bapak Ibu punya pengalaman coba. Sebelum bulan Ramadan suka maaf. Kadang-kadang suka sedikit-sedikit kadang-kadang ikut-ikutan. Ngomongin orang misalkan. Ini awal Ramadan nih, belum saum. Begitu saum mau ngomongin orang langsung. Lagi saum. Ada mau ngomongin orang? Lagi saum. Alhamdulillah selama sebulan gak ngomongin orang. Begitu selesai 1 bulan, Sawal, 1 Sawal, lebaran pertama sudah mulai ngomongin lagi. Itu namanya Idul Fitri, tapi kembali ke watak asli. Mau marah bulan puasa, saum. Di pasar mau nawar pun, selama Ramadan berubah jadi dermawan. Biasanya nawar, luar biasa ya. Timun 1 kilonya udah 2.000 masih ditawar. Ya. Betul? Tapi selama Ramadan sifat pelitnya tidak ada. Dermawan selama Ramadan. Selesai lebaran, kembali lagi nawarnya auzubillah. Itu kembali ke watak asli. Fitri artinya watak asli. Idul Fitri kembali ke watak asli. Idul Fitri yang kayak gini insya Allah semua orang. Fitri dari kata iftar. Iftar itu artinya adalah sarapan pagi. Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi. Kan selama Ramadan 30 hari gak sarapan pagi. Diganti jadi sahur. Begitu mau sholat id pagi-pagi sudah makan ketupat, opor, betul nggak? Iya, betul. Nah kembali sarapan pagi itu juga Idul Fitri. Idul Fitri yang kedua insya Allah semua orang kebagian. Nah Idul Fitri yang ketiga adalah kembali kepada fitrah. Makanya kata id satu-satunya ada di Quran surat Al-Maidah. Ada doa Nabi Isa di Quran surat Al-Maidah ayat 114 yang berbunyi Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana id. Ya Allah turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Jadi id yang sebenarnya di Quran itu adalah hari raya. Kapan hari raya? Bukan lebaran, tepat saat hidangan dari langit turun. Apa hidangan dari langit? Langit tentu saja bukan yang di atas. Kalau di Quran ada kata-kata langit biasanya mengacu ke dalam dimensi spiritual, dimensi rohani. Hidangan dari langit adalah saat dimana kita merasakan kehadiran Dia, Tuhan yang maha perkasa di dalam diri. Saat beliau hadir dalam diri, itulah perayaan yang luar biasa. Dan itulah Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Bukankah saat kita di rahim ibu, saat kita bermandikan ketuban, saat kita berenang dalam lautan ketuban, di fase mas kumambang, saat itu kan kita ditanya, apakah aku ini Tuhan? Dan kita menjawab, ya aku menyaksikan
Dan saat kita lahir ke alam dunia, yang disaksikan kita lupa. Kalau kita bisa bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami saum secara hakikat, Idul Fitri akan kita alami. Disitulah kita akan merasakan apa yang pernah dirasakan waktu di rahimnya ibu. Kembali membayar utang karma kita, utang lupa kita kepada Allah. Bebas utang. Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dambik wa ma tahor. Aku bebaskan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Itu kembali ke fitrah. Itu dalam dimensi spiritual. Tapi setelah diberi jawaban ini oleh saya, tetap ketika Ramadan nanti datang, mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Lakukan saum yang hakikat, lakukan saum yang syariat. Makanya secara hakikat ketika Ramadan datang, setan-setan dibelenggu. Faktanya gimana? Bulan Ramadan ada nggak yang ngurangin timbangan? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang korupsi? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang nyakitin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak ya yang ngomongin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang berantem? Setan dengan setan. Oh, katanya dibelenggu. Mana dibelenggunya? Secara syariat nggak kelihatan setan dibelenggu. Secara hakikat, begitu kita belajar yang namanya mati selagi hidup, di situ dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Diri kita sendiri. Saat itulah terjadilah proses pembelengguan setan. Berapa lama? Nggak bisa 1 bulan. Dibelenggunya cuma beberapa detik saja. Itu saja sudah bagus. Itulah yang akan mengantarkan kita pada Idul Fitri. Makanya begitu Idul Fitri, langsung kita beli ketupat lebaran. Ketupat itu singkatan dari keadaan, waktu, dan tempat. Bahasa Jawanya kupat, laku sing papat. Makanya kupat, luarnya janur, dalamnya nasi. Karena sejatinya nas adalah nur. Begitu menemukan nur di dalam diri kita, terjadilah perjumpaan dengan kesadaran di dalam diri kita di Sidra Al-Muntaha. Disitulah kita akan merasakan Lailatul Qadar. Tambah pusing kayaknya, dengar saya ngomong. Pertanyaannya tadi udah terjawab kira-kira belum? Baru sedikit ya, ya udah nanti dijawab lagi di kesempatan lain. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Seperti ayah guru katakan, tujuan belajar agama adalah belajar cara berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manusia dicipta itu adalah untuk mengenali Allah. Proses mengenali Allah itu tentu saja tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kata-kata jumpa di dalam Al-Quran itu ayatnya banyak sekali. Coba lihat Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan akan datang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Saya sudah mengatakan tadi, unsur pembentuk manusia itu ada 3. 1, tubuh. 2, pikiran. Yang ketiga adalah jiwa. Sebetulnya agama itu adalah latihan untuk mengajarkan kita agar kita memiliki kesadaran akan tubuh. Yang kedua, kesadaran akan pikiran. Yang ketiga, kesadaran akan jiwa. Makanya proses bertemunya itu bukan bertemunya jiwa dengan Tuhan. Karena jiwa sendiri bukankah bagian dari dirinya?
Pikiran sendiri bukankah bagian dari kecerdasannya? Tubuh sendiri, bukankah beliau meliputi seluruh sel dalam tubuh kita sendiri? Karena beliau meliputi segalanya. Dan setiap kekosongan pasti diisi oleh beliau. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Menemukan kesadaran. Kesadaran tubuh sebagai materi, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya akan bertemu itu adalah ketiga kesadaran itu di kesadaran Tuhan. Makanya di dalam Quran surat An-Najm dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrati ma yaksa. Dan bertemunya bisa kapan saja. Di mana? Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha bukan ruang. Sidratil muntaha bukan tempat. Tapi sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Sekali lagi, sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Itu sebabnya semua orang di semesta ini yang sedang melakukan proses perjalanan menuju Tuhan, yang dilatih adalah kesadaran. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Proses pertemuan sesungguhnya adalah pertemuan dua kesadaran. Itu. Ya, mungkin pusing-pusing. Bagus itu kalau masih pusing. Sementara itu dulu. Silakan, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di masjid itu kan kita sering menjumpai lambang bulan bintang, Pak. Kenapa enggak lambang yang lain gitu? Kenapa harus bulan bintang? Terima kasih. Oke, ini pengamat sosial ya. Bagus juga, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang seperti itu menimbulkan sebuah pertanyaan, tanya saja. Saya itu kalau pertama masuk kuliah, pertama mahasiswa saya diwajibkan membeli buku tebal. Segini buku tulis. Dan buku itu diberi tulisan di atasnya, buku bodoh. Buku bodoh. Tugas mahasiswa apa? Tugasnya apa? Apa yang dia lihat, tulis. Dia lihat mobil, ya, keluaran baru. Lihat mereknya apa? Tulis. Di mobil ada tulisan apa? Ada tulisan VVTi, tulis. Di mobil ada tulisan 16V, tulis. Tulis itu semua ditulis. Dan setelah ditulis, tugas kalian adalah mencari itu apa. Bayangkan buku mahasiswa, begitu selesai kuliah dengan saya 1 semester, buku bodohnya berubah jadi buku pinter. Kenapa? Dia lihat kabut, tulis. Kenapa terjadi kabut? Asalnya biasa, tapi begitu mengalirkan pertanyaan, sebetulnya gimana terjadinya kabut? Dia mulai mencari jawaban. Dan semua mahasiswa mengatakan pada saya, terima kasih Bapak. Buku bodoh ini ternyata telah mengantarkan saya pada sebuah kesadaran. Begitu saya melihat sesuatu, dulu-dulu saya tidak penasaran. Sekarang rasa ingin tahu saya berkembang. Lihat orang ubanan, tulis. Kenapa terjadi uban? Kita melihat orang ubanan biasa, tapi mekanisme terjadi uban seperti apa? Bagaimana hitam berubah menjadi putih? Bagaimana cara Allah bekerja di situ? Tidak sesederhana itu. Dan saya melihat kadang-kadang ketawa-ketawa juga. Ada orang pakai kacamata, dia tulis, kenapa pakai kacamata? Iya, mungkin kita yang awam, saya pakai kacamata, pernah ada yang bertanya, kenapa Bapak pakai kacamata? Negatif, positif, silinder, kenapa mesti negatif? Kan kata dokter pokoknya negatif sekian, udah aja. Tanya dulu, apa yang terjadi dengan mata saya? Kenapa fokus mata saya berubah? Ada perubahan apa dengan mata saya? Apakah kadar air di lensa mata saya berkurang? Sehingga sinar yang datang ke mata tidak bisa difokuskan di titik fokusnya? Kenapa titik fokusnya bergeser? Dan kenapa layarnya kemudian bergeser? Sehingga saya tidak punya kesan, tidak bisa melihat. Huruf A ketukar dengan huruf M. Kenapa? Coba, hal sederhana begitu saja. Kemudian berkembang. Ketika mereka masuk ke dimensi agama, iman.
nulis iman. Dia nanya, apa sebenarnya iman itu? Islam, apa sih Islam itu? Agama, apa sih agama? Semua yang didengar, yang dilihat, ditulis di buku bodoh. Ternyata semua mengatakan, ampun Pak, ternyata selama ini saya tuh nggak tahu apa-apa. Kenapa saya bisa melihat ibu jilbabnya warna merah? Kemarin kan ada orang mengatakan, wah hebat Indonesia. Apa hebat? Ternyata NASA ngasih gambar bulan yang sedang gerhana itu, bulannya tuh di NASA itu gak merah. Tapi dari situ Bondo, Pasuruan, bulannya warna merah. Lalu apa kita bilang orang awam? Wih hebat Pasuruan. Tapi kita orang fisika, hati-hati. Kenapa? Warna merah bukan dari bulan. Dari banyaknya polusi di udara. Karena apa? Sinar dari matahari masuk atmosfer, kemudian mengurai partikel-partikel di atmosfer, sehingga terjadilah proses hamburan. Proses hamburan menimbulkan warna merah. Makin merah itu bulan, menyatakan polusi di tempatmu makin luar biasa. Gak ada kaitannya dengan kerudung merah. Itu sains. Begitu dibedah secara saintifik kan kita jadi mengerti. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan bulan warna merah di Indonesia? Dan satu-satunya tempat di dunia yang diberi izin melihat 3 fenomena sekaligus. Indonesia bangga? Bukan. Tuhan sedang mengajarin pada kita, itu udara di sekitar Anda semua itu sudah polutan. Sikap hidupmu harus diubah. Buang sampah sembarangan harus dirubah. Kalau di rumah, PAM tahu PAM? PDAM ngalirkan air kotor ke rumah, marah-marah. PDAM gak bener, gak profesional. Padahal kita sering buang sampah sembarangan. Betul gak? Sampah dialirkan ke selokan, kemudian ke sungai. Sungai diambil PDAM, dialirkan lagi ke rumah kita. Mohon maaf ya, ini ada cerita. Kok itu rumah, orang di rumah itu airnya keruh terus. Padahal dari PDAM gak keruh. Sementara orang di sekitar tetangganya gak ngeluh. Ini yang hukum karma kayaknya. Karena dia suka ngasih kotor pada semesta, semesta juga ngasih kotor pada dia. Itu hukum karma. Makanya sediakan yang bersih untuk orang lain. Orang lain akan menyediakan bersih untuk kita. Kalau ada tamu, hormati dengan baik. Nanti suatu saat kita juga dihormati. Siapa yang merawat semesta, semesta akan merawat kita. Itu hukum alam. Saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Oh, jadi lupa. Jadi saya pernah menyaksikan selesai umroh. Itu setelah dari makam Rasulullah. Saya keluar dari masjid. Itu melihat langit terang sekali saat itu di Mekah. Itu jam-jam 6 pagi. Apa luar biasanya. Saat itu saya dalam hidup sampai sekarang baru menyaksikan ada bulan sabit, kemudian di tengahnya bintang. Ya tentu saja tidak begitu, bintangnya di mana, bulannya di sini, kan gitu. Karena bintang itu kan jauh sekali. Toh bintang yang kita lihat hari ini mungkin bintang yang ratusan miliar tahun yang lalu, sinarnya baru nyampe. Saking jauhnya. Bisa jadi 14 miliar tahun cahaya. Tapi luar biasanya ini bulan sabit, di tengahnya ada bintang. Lalu saya kemudian sampai di kamar hotel, kemudian saya merenung. Apa sih pesannya? Disitulah saya kemudian mendapatkan banyak pesan. Ternyata Nabi Muhammad ketika Mi'raj, yang beliau temukan itu diceritakan di Quran surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Wan najmi idha hawa walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsa. Cerita tentang pengalaman Mi'raj beliau ada di Quran surat An-Najm. Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am dalam proses pencarian pada Tuhan, beliau bilang, ketika aku mencari Tuhan, yang pertama aku temukan adalah bintang. Setelah itu aku lihat bulan. Setelah aku lihat matahari. Itu ceritanya beliau.
Kita yang awam menangkap bahasanya beliau, mungkin oh beliau ketemu bintang. Padahal dari kecil juga Ibrahim lihat bintang itu mah udah. Paham? Tentu saja bukan bintang yang itu. Makanya di ayat lain kemudian Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit terdekat. Lihatlah bintang di langit terdekat. Kita tuh disuruh menyaksikan bintang di langit terdekat. Lalu kenapa di masjid-masjid kok lambangnya bulan bintang? Di mana diletakkan bulan bintang itu? Bukankah diletakkan di menara? Bagian yang tertinggi dari masjid. Bahkan di menara pun diletakkan di paling tinggi. Ada runcing ke atas baru bulan bintang. Setelah melewati jalan yang runcing, yang sangat runcing, baru ketemu bulan bintang. Itu sebutnya simbolik dari para leluhur kita. Bahwa puncak perjalanan spiritual setiap hamba Allah itu pasti akan melewati fase-fase itu. Makanya bulan bintang menjadi simbolik. Makanya bulannya pun yang digunakan bukan bulan yang bulat, kan bulan sabit. Baca surat Al-Baqarah. Dengarkan CD saya 200 dari ayat 1 sampai 286 tentang Al-Baqarah. Di situ saya jelaskan. Tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran. Salah satu tanda haji adalah bulan sabit. Padahal kalau kita mau pergi haji kan tidak selalu bulan sabit. Ada juga berangkat haji lagi bulan purnama. Tapi Quran mengatakan tanda haji, tanda waktu haji adalah bulan sabit. Tentu saja ini berbicara haji secara hakikat. Dan itu secara hakikat selalu benar adanya. Jadi Quran itu sudah menyediakan begitu banyak rambu-rambu yang sangat luar biasa. Makanya siapa yang rajin meneliti ke dalam, maka dia akan menemukan kebenaran. Itulah kenapa lambangnya bulan bintang. Ya, bisa dipahami ya. Makanya temukan bulan bintang itu. Temukan. Ya. Kenapa? Karena bintang itu di alam semesta saja, di dalam kehidupan kita itu kan menjadi sebuah cara untuk menyatakan grade. Betul nggak? Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4, bintang 3, ya, bintang 2, ada bintang 1 nggak? Betul nggak? Jenderal juga ada bintang 2, ada bintang 3, begitu lengkap jadi bintang 4. Ada juga jenderal bintang 5 kan? Nah bintang itu biasanya digunakan di dalam kehidupan itu juga menjadi cara untuk mengklasifikasi. Pertanyaannya, mengapa mengklasifikasi pakai bintang? Karena bintang itu mewakili sebuah derajat yang tinggi. Oleh karena itu hati-hati tuh mereka yang pakai bintang. Itu mewakili pengalaman spiritual. Mewakili sebuah kedewasaan dalam berspiritual. Artinya kalau mereka sudah bintangnya banyak, artinya sudah cukup membuat kenyamanan. Makanya hotel bintang 5 nyaman. Betul nggak? Beda kan dengan hotel kelas melati? Betul nggak? Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah berapa pertanyaan? Saya lupa ya. Waktunya habis. Makanya pertanyaannya ditunda dulu untuk kesempatan yang akan datang. Silahkan gunakan ilmunya. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Makanya di sini dikatakan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya tanya sekarang, sebetulnya siapa orang sabar itu? Siapa? Innallaha ma'asyabirin. Siapa orang sabar? Orang yang selalu beserta Allah. Itu orang sabar. Pernah nggak dapat definisi sabar setegas ini? Selama ini kan sabar, yang sabar ya, yang sabar ya. Jadi menurut ayat ini orang sabar itu orang yang selalu beserta Allah. Jadi siapa orang sabar? Orang yang selalu sadar bahwa Allah itu selalu hadir
beserta dirinya. Nih, saya mau tunjukkan. Sekarang kita praktek. Ada orang marah sama kita. Ayo lihat saya semua. Ada orang marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Balik marah kan? Oke. Kenapa ada kata-kata innallaha ma'as sabirin? Kalau orang yang sadar sebetulnya di balik dia ada Allah. Di dalam diri saya juga ada Allah. Ini Allah, itu Allah. Kan dua-duanya Allah. Paham? Begitu dia melihat dia, bukan sebagai dia, tetapi yang dibalik dia. Apa yang kita lakukan? Oh, ini Allah sedang meningkatkan kesabaran saya lewat kehadiran orang yang tidak sabar. Jadi saat itu yang kita lihat orang atau Allah? Kalau lihat orang marah. Kalau lihat Allah gak jadi. Karena Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Ngerti gak maksud ayat ini? Innallaha ma'as sabirin. Jadi lihat saya semua. Ketika para sahabat sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, sadar tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi itulah yang disebut dengan innallaha ma'as sabirin. Apa yang kita lakukan selama ini? Klaim. Saya sabar. Makanya saya selalu berserta Allah. Itu bukan? Itu klaim yang bullshit. Gak ada artinya. Jadi tidak perlu klaim. Lihat saya semuanya. Apapun situasinya kita sadar di situ ada Allah. Tidak mungkin satu peristiwa pun hadir tanpa kehadirannya. Itulah arti dari innallaha ma'a. Allah beserta orang sabar. Jadi tidak usah mengklaim saya orang sabar, pasti Allah bersama saya. Kan sering begitu. Kadang-kadang hebat kamu, siapa dulu dong. Karena saya sabar, jadi Allah juga beserta saya. Tuh, itu klaim yang bullshit. Nanti begitu ada kejadian, mohon maaf ya, yang tidak disukai pasti terpancing. Ngerti sekarang? Hari ini saya karena gini, kalau belajar banyak kitab tentang sabar adalah sulit. Dan kita capek. Sekarang saya kasih yang praktis. Jadi sabar itu apa? Orang yang selalu sadar akan kehadirannya. Catat. Kan banyak di kamus sabar adalah pusing. Begitu praktek sulit. Jadi orang yang sabar adalah orang yang beserta Allah. Orang yang beserta Allah adalah orang yang selalu sadar atas kehadirannya. Punya uang segitu-gitunya ditipu orang. Gimana sabarnya? Sudah tahu nggak cara sabarnya? Oh, sabar. Gitu? Bukan. Cara sabarnya, ya Allah, aku yakin kehadiran orang yang membohongiku satu, berarti aku masih bisa ditipu, berarti aku masih bodoh, pelajaran bagiku. Gitu. Kalau masih bisa ditipu kan jangan nyalahin penipu. Salahkan diri kamu, masih bisa ditipu, masih bodoh, masih tolol. Gitu. Itu pelajaran yang pertama. Ya kan? Pasti ada pelajarannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dihadirkan olehmu untuk menyelamatkanku.
Siapa tahu dengan uang yang aku miliki ada sesuatu yang akan terjadi dengan diriku. Kan siapa tahu, betul nggak? Orang baru beli mobil baru, kemudian pergi dari Bandung ke Jakarta. Di tengah jalan kemudian mobil barunya itu ketiban sama kontainer. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu menyadari kehadirannya, gak mungkin protes. Nabi Muhammad juga sempat dilempari itu waktu di Taif pakai batu. Mungkin ya kelas-kelas kita nih ketika dilemparin batu. Udah aja ya Allah, saya berhenti aja jadi Rasul. Gini amat. Mungkin gitu ya kelas-kelas kita kan. Tapi Nabi Muhammad saat itu apa? Karena kesadaran dengan kehadiran Allahnya selalu saja nancep. Turun ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar aku. Jadi kesadaran Nabi itu kemudian ditegaskan oleh ayat itu. Roma itu bahasa Arab, artinya melempar. Makanya sudah jadi nama kartu remi. Mainnya dilempar-lempar, plek, 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 gitu. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya di Madinah ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu katanya gunung tempat Nabi Muhammad melempar anak panah. Itu disebut Jabal Rumat. Ya. Kalian sering main kartu remi? Ditanya, kenapa ini kartu namanya remi? Nggak tahu. Betul nggak? Itu dari bahasa Arab itu. Artinya kartu yang dilempar. Namanya kartu remi. Wama romaita, Roma, remi, itu melempar. Baik, lanjutkan dulu. Catat dulu. Jadi siapa orang sabar? Orang yang sadar dengan kehadiran Allah. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha ma'a syabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu merasa beserta Allah. Coba deh praktekkan ilmu ini sekarang. Begitu pulang dari sini, ya, selalu sadar dengan kehadiran Allah. Bebaskan pikiran kita dari jebakan benar dan salah. Bebaskan. Mulai kalian bisa senyum menghadapi kehidupan. Gak ada baik buruk ternyata dalam hidup. Gak ada benar salah. Itu produk dari pikiran kita. Semua yang terjadi, terjadilah. Kemampuan kita untuk bisa menerima apapun apa adanya jadi lebih mudah. Kelihatan gak sabarnya? Bakal kelihatan. Oke, baik, lanjut. Sebelum lanjut saya nanya dulu. Ini ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Oke. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ya. Saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 286. Ini Al-Baqarah bagian terakhir ya. Yang sudah mendengarkan kajian Al-Baqarah, yang sudah punya kumpulan CD ceramah saya tentang Al-Baqarah, ya mungkin pernah dengar kajian ini. Mari kita lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini praktekkan. Gak mungkin tuh Allah membebani sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakar oleh Allah. Gak mungkin dia tuh maha adil. Kita saja
sering merasa seakan-akan beban kita itu melampaui kemampuan kita sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran kita, akibatnya kita pun akan merasakan seperti yang di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin Allah ngasih apapun pada saya sesuai dengan kemampuan saya, berarti segala masalah yang sedang saya hadapi, saya mampu menyelesaikannya. Gak mungkin ada orang frustrasi. Gak mungkin ada orang lari dari masalah. Gak mungkin. Nih, saya lihat, kalian tuh pernah begitu. Ini wajah-wajah frustrasi. Ini wajah-wajah putus asa. Betul nggak dia? Iya. Itu karena kesadaran tentang Allahnya nggak ada. Coba lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dibaca setiap tahlilan. Ayat ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi wiridan. Saking sering dibacanya dalam wiridan sampai nggak sadar apa yang dibaca. Makanya coba nanti sekali-kali wiridannya pakai bahasa Indonesia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wiridkan. Gak usah banyak-banyak. Allah tidak mungkin membebani saya melampaui kesanggupan saya. Allah tidak mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Sayalah yang tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Itu yang membuat saya sering merasa paling menderita dalam hidup. Bilang sama dirimu. Ulang kata-kata itu berkali-kali. Sampai celep ke sini. Wah, ternyata saya ini mampu. Karena dalam diri saya ada Allah yang maha segalanya. Gitu. Nyambung dengan ayat yang tadi. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi apa sabar tadi? Beserta Allah. Sabar, sadar dengan kehadiran Allah. Sadar, sabar berarti sadar dengan kehadiran Allah. Makanya sabar dan sadar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Oke, saya mau tanya, kemarin kan saya kasih PR. Kemarin saya cerita bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Sudah ada pengalamannya. Sudah ada. Ada yang kirim kemarin WA pada saya. Pulang dari sini ayah, kami mampir di rumah makan. Terus biasa pesan makanan. Sejam, 2 jam. Itu makanan yang dipesan nggak datang-datang. Begitu giliran datang pun tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh, begitu mau marah, ingat kajian tadi. Ingat, langsung ingat katanya. Untung aja sadar. Kan saya bilang pulang dari sini prakteknya langsung. Karena ngaji bukan di masjid, ngaji itu di kehidupan. Kan saya bilang begitu. Akhirnya Pak, gak jadi marah katanya. Alhamdulillah. Untung ngaji. Karena begitu marah itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Gini saya kasih tahu. Kita sudah menapaki semua ritual, sudah belajar meditasi, belajar tafakur, macam-macam. Hati-hati. Akumulasi energi positif yang selama itu dikumpulkan bisa hancur ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Sekali saja kalian marah, habis semua kebaikanmu. Makanya ya ada seorang bijak ketika ditanya, kenapa kok Anda bisa masuk di tubuh harimau ini? Bukankah dulu kamu itu manusia? Iya. Saya dulu manusia dan sekarang saya sedang menjalani karma saya. Saya harus masuk di tubuh harimau ini. Bisa nggak sharing? Perilaku kamu yang mana yang menyebabkan kamu harus terdegradasi sampai hari ini
kamu harus masuk di tubuh harimau ini. Dan orang bijak itu mengatakan, saya pernah marah 1 kali. Saya pernah marah 1 kali. Inilah tanggungan karma yang harus saya derita saat ini. Dan saya harus menghuni tubuh harimau ini karena saya pernah marah 1 kali. Ini model-model kalian ini yang marahnya setiap saat. Saya nggak tahu itu pulangnya kemana itu. Itu jadi nerakanya. Marah sekali loh. Itu sekali seumur hidup loh, bukan sekali sehari. Kalian pakai minum pel. Sehari 3 kali. Iya. Makanya wajahnya kayak uka-uka ya. Kerjanya marah aja. Ya oke. Setelah hari ini sadar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bukan, ya Allah terima kasih selalu besertaku karena aku sabar ya Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, kata Allah. Ya, jadi bukan begitu sabar itu ya. Jadi sekarang sabar itu sadari semua terjadi di belakangnya ada kehadirannya. Dengan kesadaran itu saya yakin kalian tidak akan sulit untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Percaya sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang. Kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu, itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakannya. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana. Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadari. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar kalau itu karma kita setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ini ngerti apa tidak? Nah, kalau ngerti terusin. Makanya di sini ada satu doa yang luar biasa. Tapi doanya bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini doa kesadaran. Coba doanya apa? Rabbana la tu'akhidna inna syina au ahtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Dan jangan Engkau hukum kami sekiranya kami bersalah. Jadi selama ini kesadaran kita, kalau baca doa ini di permukaan, sudah bikin salah, sudah bikin sesuatu yang salah, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan hukum aku. Suka nggak baca doa ini? Hati-hati kalau kalian baca doa. Rabbana la tu'akhidna inna syina au ahtana. Tuhan, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami juga jika kami bersalah. Apa kata Allah? Enak aja.
Kamu bikin kesalahan tetapi tidak mau dihukum. Tapi ayat ini seakan-akan melawan ayat yang di atas, bukan? Betul nggak? Katanya segala kebaikan akan berbuah kebaikan. Segala keburukan akan berbuah keburukan. Betul nggak? Gitu. Harusnya itu menjadi sebuah kesadaran. Kamu itu akan menerima sesuai dengan karmamu sendiri. Karena karma ada dua, karma baik, karma buruk. Terus doa ini buat apa? Dan kalau doa ini dibaca di permukaan tanpa kesadaran, doa ini kan sepertinya sedang menghindari diri dari risiko. Padahal risiko yang diambilkan oleh diri kita sendiri. Betul nggak? Ini sebenarnya doa untuk menghibur kita. Supaya tidak usah takut. Sebesar apapun risiko yang sudah kita lakukan, ada akibat, di balik itu ada pesan Allah yang hendak disampaikan kepadamu.